yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, rukuklah kamu semua, sujudlah kamu sekalian, beribadahlah kamu kepada Allah Tuhanmu, dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang terhormat. Mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah yang Maha Agung firman-Nya, surah Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-77. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan, dinul Islam yang dikenal dengan dinus salamah, yang di dalamnya disebut juga dengan dinul muamalah, agama yang selamat dan menyelamatkan, agama yang ajarannya itu menganut tentang harus terjalinnya hubungan secara baik dan akrab. Khusus tentang muamalah disebut dengan al-muamalatu ma'al khaliq wa muamalatu ma'al makhluk. Satu disebut dengan muamalah, hubungan dengan Allah secara ritual vertikal hablum minallah. Yang kedua, muamalah yang disebut dengan hubungan sosial horizontal hablum minannas. Dua-duanya itu harus dijalankan secara simultan. Sukses hubungan dengan Allah, tidak sukses dengan manusia, belum lagi sukses. Atau sukses antar sesama manusia tapi tidak sukses dengan Allah, juga belum sukses. Jadi kesuksesan, selamat dan menyelamatkan itu adalah bagaikan dua sisi satu keping mata uang. Rusak sebelah, satu buah mata uang itu tidak laku sama sekali. Lalu di dalam kehidupan berislam itu Allah mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Kamu di dalam bermuamalah seluruhnya itu, kata Allah, kamu taati Allah, kamu taati Rasul, dan kamu ikuti para pemimpin-pemimpin kamu. Namun jika terjadi perbedaan antara yang ditentukan oleh para pemimpin-pemimpin kamu itu berbeda dengan yang ditentukan Allah dan Rasul, maka kata Allah, kamu farudduhu ilallahi wa rasul. Kamu ikutlah Allah dan ikut Rasul. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada kamusnya patuh kepada antar sesama manusia kalau kepatuhan itu berada pada dimensi durhaka terhadap Allah dan durhaka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kepemimpinan Islam, khalifah kedua Umar Ibn Khattab itu dikenal sebagai khalifah yang punya kekhususan-kekhususan tersendiri di dalam kepemimpinan Islam sebagai sahabat Rasul. Antara lain Umar bin Khattab dikatakan Rasul, dia sudah tercatat sebagai penduduk surga. Masih di atas dunia, Rasul sudah mengatakan Umar itu sudah tercatat sebagai penduduk surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pula, ya ibn Khattab, ma lakiyaka syaitanu salikan fajan illa salaka fajan wayra fajik. Wahai Umar ibn Khattab, tidak pernah syaitan berselisih lalu dengan kamu pada satu jalan yang kamu lalui,
Jika kamu sudah mengambil keputusan menempuh satu jalan yang akan kamu lalui, maka para iblis dan setan akan menghindar dari jalan yang kamu lalui itu. Ini adalah sesuatu hal yang amat istimewa pada Umar Ibn Khattab. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Umar dikenal jika membaca Al-Quran suaranya keras dan lantang. Lalu kata Rasul, turunkan sedikit volume bacaan Al-Quran Anda wahai Umar. Dan di waktu Abu Bakar Siddiq membaca Al-Quran, volumenya agak rendah. Lalu kata Rasul, wahai Abu Bakar, tinggikan sedikit volume bacaan Al-Quran Anda. Umar Ibn Khattab ditanya Rasul kapan melakukan salat witir. Kata Umar, salat witir di penghujung malam. Lalu Abu Bakar ditanya kapan melakukan salat witir. Kata Abu Bakar, di awal malam. Lalu Rasul merespon, Umar termasuk laki-laki yang teguh, sedangkan Abu Bakar termasuk laki-laki yang hati-hati. Di waktu Umar bin Khattab membaca Al-Quran dengan suara keras, ditanya oleh sahabat, kenapa Anda baca Al-Quran dengan keras? Kata Umar, saya baca Al-Quran dengan keras sekaligus untuk mengusir para syaitan. Jadi yang takut dengan baca Al-Quran keras itu adalah para syaitan. Ini kadang-kadang suara mik kata orang keras lalu digugat orang, ya bisa jadi digugat orang, tapi kita tidak tahu pasti juga gugatan itu. Apakah gugatan itu pantas digugat karena suara mik keras benar, terganggu dia? Atau gugatan itu pengaruh syaitan ya? Sebab syaitan termasuk yang tidak suka dengan bacaan Al-Quran itu. Lalu di waktu Umar Ibn Khattab membaca doa iftitah dengan jahar. Lalu ditanya kawan, kenapa Anda baca doa iftitah dengan jahar? Kata Umar, saya sengaja baca doa iftitah jahar untuk sekaligus mengajari kawan-kawan kita yang belum hafal membaca doa iftitah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang terakhir, di penghujung pemerintahan Umar Ibn Khattab yang 10 tahun itu, dia itu ditikam oleh Abu Lu'lu'ah atau Ibnu Muljam di waktu dia sedang melakukan salat. Lalu sekian hari kondisi fisiknya semakin turun, seiring dengan usianya semakin lanjut, sahabat yang lain khawatir bagaimana kepemimpinan ke depan. Lalu ada sahabat yang sudah berunding sesamanya mungkin memberanikan diri bertanya kepada Umar bagaimana ke depan. Lalu karena tidak ada kejelasan yang jelas dari Umar bagaimana kepemimpinan ke depan, lalu ada sahabat yang berkata ke Umar, wahai Khalifah, bagaimana kalau anak Anda Abdullah bin Umar itu diangkat jadi pemimpin? Abdullah bin Umar, anak Umar yang disebut juga dengan Ibnu Umar, itu adalah orang yang sudah terkenal hebatnya dari zaman Rasul tentang membaca Al-Quran. Rasul katakan, khatamkan Quran dalam 1 bulan. Kata Abdullah bin Umar, saya bisa dalam 20 hari ya Rasul. Kata Rasul, khatamkan saya bisa cepat dari itu ya Rasul. Khatamkan dalam 20 hari. Kata Abdullah bin Umar, saya bisa cepat dari itu ya Rasul. Kata Abdullah bin Umar, saya cepat dari itu ya Rasul. Khatamkan Al-Quran dalam 15 hari. Kata Abdullah bin Umar, saya cepat dari itu ya Rasul. Khatamkan Al-Quran dalam 10 hari. Saya cepat dari itu ya Rasul. Khatamkan Al-Quran dalam 5 hari. Kalau 5 hari menghatamkan Al-Quran berarti 6 juz satu hari. Abdullah Umar mengatakan, saya bisa cepat dari itu ya Rasul. Kata Rasul, jika menghatamkan Quran kurang dari 5 hari, sulit memahaminya. Ternyata hatam Quran menurut pola Rasul bukan sekadar membaca, tapi sekaligus mengerti, memahami isi tentang Al-Quran yang dibaca. Lalu orang hebat inilah yang diusulkan oleh kawan-kawan kepada Khalifah Umar. Bagaimana kalau anak Anda diangkat jadi Khalifah? Iya, Khalifah. Umar bukan sekadar tidak menerima. Umar bukan sekadar menolak. Umar bin Khattab bahkan marah besar tak kala anaknya disebut-sebut diusulkan jadi khalifah. Apa kata Umar? Tidak. Dari keluarga saya cukup saya saja yang jadi khalifah. Kemudian
Sahabat bertanya, ya Khalifah, berilah kami janji. Akan apa terjadi sudah ini? Mungkin itu cuma sahabat. Apa kata Umar? Kalau saya tunjuk pengganti saya, itu sudah dilakukan oleh orang yang hebat dari saya. Karena Abu Bakar menunjuk Umar dulu jadi pengganti dia waktu Abu Bakar masih hidup. Lalu kata Umar lagi, kalau saya tidak menunjuk pengganti saya, itu sudah dilakukan oleh orang yang jauh lebih hebat dari saya. Rasul tidak menunjuk pengganti. Lalu kata Umar, saya tunjuk 6 orang sahabat saya. Jika saya meninggal, nanti 6 orang inilah yang akan berunding. Orang itu adalah yakni sahabat-sahabat utama. Yang pertama adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Thalha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Apa kata Umar? Kalau saya meninggal, 6 orang inilah yang akan berunding musyawarah, yang akan memilih salah seorang di antara mereka yang jadi khalifah. Apa maknanya? Jabatan khalifah penting, strategis. Maka calon-calon pemimpin itu harus orang penting, harus orang strategis. Yang kedua, karena jabatan khalifah ini penting, maka yang akan memilih pun orang-orang yang terpilih pula. 6 sahabat, kata Umar, mereka berunding, pilih satu, anak saya jangan dipilih. Kalau ternyata nanti suara 6 itu 3-3, baru ikutkan anak saya memberikan suara yang ketujuh untuk menentukan beda suara. Inilah bentuk antara lain kerja Umar bin Khattab dalam kepemimpinan, tidak mementingkan keluarga, bahkan berkata, untuk keluarga saya cukup saya seorang yang jadi khalifah. Terakhir, apa kata Umar? Lauditu an akhruja minha kaffafan li walayya. Saya terus berdoa kepada Allah agar saya mampu menyelesaikan jabatan saya ini dengan tangan bersih. Kaffafan li walayya. Kalaupun saya tidak akan berpahala